Monyet, monyet apa yang ada di toko? Ayo. Monyet jantan. Salah, bukan. Ayo coba apa lagi? Monyet tua, monyet kamu. Salah lagi. Jawabannya stiker monyet. Di episode ini kita akan nge-review Wukong Champion Class yang masih baru datang dan baru rilis ini. Dan tentunya super keren juga. Oke, selamat datang di Sukirman Suka Mikir Mainan. Hal pertama yang dilihat dari Wukong itu tentu saja desain boxnya ya. Ini desain boxnya benar-benar epic banget, posenya epic, warnanya epic, dan juga wah, ini posenya bagus banget sih untuk desain box satu ini. Ini dia tampilan boxnya, gimana? Keren banget kan? Pose si Wukongnya ini benar-benar aura farming banget loh di sini. Keren sih, dan juga ada hologram-hologramnya di sini. Dan yang paling mantap lagi, hologramnya ini beneran cuma ada di armor-armor ini aja ya. Jadi kayak ada efek-efek pelanginya itu di armor-armor ini aja. Niat banget Bloki, sumpah keren. Terus sini ada tulisannya Champion Class, Mythical Aspect Sun Wukong, 165 pieces. Nggak perlu brush, claim, dan juga nggak perlu nipper di sini. Dan ini ukurannya L ya teman-teman ya. Bagian belakang boxnya ada pose-pose Wukong. Untuk bagian sampingnya yang sebelah kiri ini juga keren banget di sini. Nih ada pose Wukongnya kayak gini, dan juga di sini ada yang aura farming, dan bagian atasnya juga kayak gini. Jadi kalau mau dipajang keren semua dari berbagai sisi. Bawahnya nggak ada tulisan doang. Oke, apresiasi banget Blokis Champion Class. Boxnya makin kesini makin cakep banget. Keren Blokis. Langsung ke dalam isi boxnya kita dapetin buku manual seperti ini. Seperti biasa, ini model kit harus dirakit teman-teman. Dan ini model kit yang lumayan gampang banget untuk dirakit. Nggak perlu waktu lama. Ada satu hal yang menarik waktu pas buka boxnya ya. Yang pertama ini kita dapetin semacam mahkotanya Wukongnya. Ini diplastikin khusus seperti ini ya teman-teman. Entah kenapa harus diplastikin khusus seperti ini, apa karena memang ini bahannya karet jadi supaya nggak mudah ketekuk seperti ini jadi harus diplastikin, atau mungkin karena memang ini mahkota ya jadi kayak kehormatan gitu loh, jadi harus diplastikin khusus seperti ini. Ya ini kayak nggak penting tapi ya oke lah, menarik lah untuk sebuah hal yang baru di Champion Class ini. Dan ini dia keseluruhan aksesoris dan figur Wukongnya ya. Kita dapetin satu tongkat di sini, figur Wukongnya tentu saja, dan juga ada bendera di sini, bendera untuk battle di bagian belakang punggungnya. Ini juga ada part kecil untuk gantiin punggungnya, untuk ganti bendera ini. Terus juga ada 4 tangan di sini, 2 face sculpt untuk ganti ekspresi. Ini ada awannya, dan di sini ada mata juga bisa diganti warna, nggak putih tok seperti ini. Jadi ada warna kuningnya. Oke, yang pertama kita bahas langsung aksesoris tongkatnya ini dulu teman-teman. Ini tongkatnya beneran detail sculptnya bagus banget ya. Beneran di sculpt rapi banget, dan juga ini di paint doff metal gitu ya di sini ya. Jadi nggak kesannya plastiknya jadi agak berubah udah. Kalau kita bandingkan dengan tongkat si Hero Spire yang kecil ini, nih tongkatnya seperti ini perbandingannya. Sebenarnya ini sculptnya juga udah bagus banget yang kecil ya. Yang ini lebih ditegesin banget dengan scalp-nya itu nggak sekedar di dalam kotak seperti ini. Jadi dia beneran timbul gitu ya. Keren banget. Mantap. Dan untuk tangannya kita dapetin 4 tangan di sini. Ada tangan yang ya pose rapat gitu aja tangannya, 2 di sini. Dan ini pose signature pose-nya si Wukong. Dan juga ini ada pose apa ya ini? Ini ngapain Wukongnya ya? Entahlah, kok kayak love gitu ya, love ini bukan ya? Entahlah sih. Dan kerennya lagi, bagian tangannya ini beneran detail banget loh sculptnya loh. Lihat bagian batas jari-jarinya itu super detail banget. Dan di sini juga ada bulu-bulu Wukongnya juga di sculpt bagus banget detailnya. Terus kita juga dapetin 2 face sculpt seperti ini, ekspresi wajah. Yang ini yang versi marah. Nih lihat nih, detail di bagian giginya loh. Bagian giginya ada paint-nya loh, dan bagian matanya ada gradasi merah kuning gitu. Dan ini juga sama ya di sini. Keren banget sih face sculpt-nya ini. Terus ini dia untuk aksesoris benderanya. Di sini dibuat seperti bergelombang ala bendera kena angin gitu ya. Jadi nggak lurus gitu aja. Bagus. Dan juga di sini untuk tulisan bahasa Cinanya. Nah ini dia. Ini warna gold. Ada detail gambar-gambar awan juga di sini. Dicetak di sini. Dan ini juga ada ikatan tali gitu ya. Yang bergelombang gitu. Nah ini loh yang harus hati-hati.
Ini yang harus hati-hati teman-teman. Ini gampang banget copot. Ini kayak nggak terlalu nancep, terlalu kuat gitu loh. Jadi awas hati-hati, ini bakal gampang copot dan gampang bakal hilang ini teman-teman. Untuk bagian belakangnya polos gini aja, metalik warna grey gitu ya. Dan kita juga dapetin part mata emas seperti ini. Kalau nggak ngerakit pasti bingung ya, ini matanya yang mana? Matanya yang ini, yang dua ini. Nah, jadi ini dipasang di kepala di sini. Jadi dia nggak warna putih lagi, jadi warnanya emas seperti ini. Terus kita juga dapetin part efek penahan kaki seperti ini ya, bukan stand tapi hanya sekedar penahan kaki yang ditancepin di kakinya. Nih, tancapinnya di bagian sini. Ini efeknya bentuknya awan ya teman-teman, tapi di sculptnya nggak terlalu yang gimana-gimana banget, biasa aja. Ini dia tampilan keseluruhan dari Wukongnya. Gimana? Cakep banget kan detailnya? Kita bahas mulai dari bagian atas ya. Face sculpt udah pasti cakep seperti yang kita bahas tadi. Rambut juga di sculpt rapi banget di sini, bagus. Dan yang ini yang keren juga nih. Nah, ini loh. Scarfnya ini dia kayak ada tekstur gitu ya. Tekstur kasar-kasar gitu, kayak kain. Sama di bagian belakang juga sama, ada tekstur kasar-kasar kain gini ya. Keren sih, ini mantep banget. Oke, sekarang ke detail armornya. Di sini kita lihat, detailnya bagus banget loh. Ini juga glossy shiny-shiny-nya juga dapat banget dari armornya, ini warna gold ya. Di sampingnya juga sama, detailnya bagus banget. Ini juga di bagian sini juga bagus banget. Armor tangannya ya di sini metallic grey gitu ya. Jadi bukan warna biasa. Keren banget. Ada efek-efek kain gitu. Karena ini kain yang dipakai di dalamnya ya. Jujur yang versi Hero Spire yang dulu kecil gini udah bikin kagum ya detail armornya. Apalagi yang gede gini sekarang. Pastinya lebih keren banget lagi sih detailnya. Nah, untuk bagian belakang detailnya seperti ini. Ini ada bolong untuk ditancepin benderanya nanti ya. Juga sama armornya shiny-shiny gitu, dan juga di sini tetap ada tekstur kain juga sama di sini. Nih, detail sepatunya juga di sculpt lumayan detail ya di sini ya, dan bawah juga sama seperti ini ada detailnya. Overall untuk urusan detail emang juara banget figur Wukong satu ini teman-teman. Tapi satu hal yang lucu ya, yang lucu ini di bagian ekornya ini justru polos ya, kayak nggak ada sculpt bulu-bulunya gitu. Sedangkan kan untuk ekor harusnya ada skal bulu-bulu gitu ya, sama seperti rambut gini. Oke, lanjut ke artikulasi. Kepala bisa diputar 360 derajat, dan juga ini juga bisa digerak-gerakin seperti ini, lentur. Untuk armornya ini juga sama, bisa lumayan jauh naik ke atas. Dan untuk badannya ini udah ada dua ball joint ya di sini ya. Ini ball joint yang di bagian pinggang di sini, dan juga yang di bagian dada seperti ini. Jadi gerakannya udah bisa luas banget, di bagian dada udah bisa diangkat-angkat seperti ini, dan juga di perut udah bisa diputar-putar seperti ini. Untuk nunduknya nggak terlalu jauh ya, hanya sekedar segini aja, karena kalau jauh banget jadi dia bakal copot. Terus untuk tangan dia udah butterfly joint, jadi bisa lumayan jauh ke depan ke belakang seperti ini. Dan armor juga bisa diangkat seperti ini, jadi kalau mau digerakin jauh seperti ini masih enak banget ya teman-teman. Terus bagian bawah ini ada armor yang bisa digerakin juga sama, bagian samping ini juga lumayan luas digerakin, jadi nggak membatasi pergerakan kaki kemana-mana ya, jadi aman ini. Untuk shellnya kita juga ada artikulasi di sini, bisa diputer-puter jauh seperti ini. Terus ekor juga sama, bisa ada artikulasinya, bisa diputer-puter. Bagian kaki bisa seperti ini, sejauh ini untuk ke depannya. Dan ke belakangnya bisa sejauh ini juga. Dan untuk nekuknya bisa sejauh ini. Nggak terlalu full sih, karena ini masih ada gap gitu ya. Ini juga bisa sampai split seperti ini ya posenya. Dan untuk artikulasi kakinya, dia bisa naik turun seperti ini, seperti biasa, dan juga ke kanan kiri sedikit seperti ini. Dan di ujung sepatunya ini juga ada artikulasi, bisa dinaikin seperti ini. Nah, dan ini dia perbandingan mata Wukong yang putih dan warna kuning yang tadi kita ganti partnya. Jadi menurut kalian bagusan yang mana? Yang kuning apa yang putih ya? Ini dia kalau kita ganti 3 ekspresi Wukongnya, ada yang senyum, ada yang marah, dan juga ada yang ya nyengir-nyengir gak jelas gitu. Gimana bagusan yang mana ekspresinya nih? Bagian punggung belakang ini ada dua macam, ada yang ada bolong seperti ini dan juga nggak ada. Jadi ini gunanya yang bolong untuk masang bendera, sedangkan yang nggak bolong ya untuk dipasang kalau nggak pakai benderanya. Dan ini dia stand kaki berbentuk awan tadi, penting nggak penting sih ditancepin di belakang kaki kayak gini, jadi supaya berdirinya lebih stabil aja. Nggak penting sih, beneran.
Mending dikasih stand aja supaya bisa pose-pose ekstrim dan lebih berguna pastinya. Kesimpulannya, untuk saya pribadi, Champion Class ini benar-benar oke banget untuk dikoleksi. Apalagi teman-teman yang mungkin belum pernah beli Wukong ya, sepertinya ini pilihan yang tepat sih untuk mulai koleksi. Kalau lini Hero Spire ini, yang armor version ini ya terutama ya, ini kayak yang agak sedikit nanggung gitulah ya, entah kenapa Hero Spire yang kecil itu digedein kayak gitu. Jadi ya udah, jadi saran saya kalau mau hemat budget langsung beli yang Champion Class ini aja teman-teman ya. Nggak perlu beli yang Hero Spire ini. Tapi kalau emang mau beli ini juga nggak masalah. Oke, segitu dulu review di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe di channel Sukirman. Suka mikir, mainan.